Halo kawan-kawan, jumpa lagi. Kali ini ada semacam tips dan triks cara memaku dengan palu yang penting diketahui tukang dan cara mencabut pakunya untuk membuat kita bekerja sederhana, cepat dan tepat. Sebenarnya ada trik-triknya. Nah, di sini akan saya kasih tahu dulu cara memaku kayu yang gampang pecah sebenarnya. Yang pertama dulu. Nah, di sini kita lihat di sini saya akan coba bagikan sama kawan-kawan. Oke. Nah, ini yang pertama. Ini adalah kayu yang gampang pecah. Jadi ada caranya sebenarnya kawan-kawan dalam hal ini. Bisa kita lihat ini kayu yang gampang pecah, kita paku dulu sedikit. Nah, itu. Nampak di sini? Nah, pecah kayunya. Jadi kita mengusahakan di tempat yang sama, di kayu yang sama, kita paku. Tapi dengan cara sebenarnya paku cukup ditumpulkan dengan sederhana aja kawan-kawan, dipukul ujungnya agar dia tumpul. Itu cara yang sederhana, cara yang lama dibuat. Ini udah ada di video short saya kumpulkan sama di beberapa buah. Saya ingin share sama kawan-kawan yang ingin melihatnya. Nah, itu nampak sama kawan-kawan, tidak pecah dia. Jadi ini adalah caranya memakunya. Nah, itu cara yang pertama, kita memaku dan mencabutnya. Jadi seterusnya kita tengok lagi cara memaku untuk kayu, artinya di sini saya coba geser ini dulu. Kita cara memaku kayu ke dinding dulu, ke dinding. Caranya. Jadi ada tekniknya sebenarnya kawan-kawan. Kalau kita memaku ke dinding ini memakai paku beton, kayu ke ke beton. Jadi caranya itu ayunan kita supaya jangan meleset dia, kalau bisa paku itu masuknya tegak lurus seperti itu. Nah, palu itu supaya enak masuknya seakan-akan peluru aja. Jadi tangan kita itu sebagai ayunan semacam tali aja dia dibuat di situ. Nah, itu cara yang paling tepat, yang paling ampuh. Masuknya tegak lurus. Jadi dialas dengan kayu dulu, kemudian dipakukan. Itu cara termudahnya untuk memaku ke tembok. Itu cara yang kedua yang memudahkan kita bekerja. Nah, selanjutnya adalah memaku ke ke tembok langsung. Jadi ada juga triknya ini kawan-kawan. Ke tembok itu kita usahakan melubangi tembok lebih besar dari paku dulu. Ya, mungkin kita dengan paku dengan ditotol-totol sebenarnya atau ada lubang seperti itu. Itu kalau dipakukan kan goyang seperti ini. Nah, di antara itu kita kasih dulu paku yang kecil kalau yang untuk pakai dinabor atau pakai sekrup juga bisa, tapi ini nggak dibor sebenarnya. Kita masukkan kayu kecil-kecil atau paku kecil-kecil ke dalamnya. Kita coba masukkan ke dalamnya. Oke. Setelah masuk ke dalamnya, sebagian paku itu kan udah sempit lubang yang kita buat tadi itu. Nah, tinggal kita pakukan kayunya untuk supaya kuat. Nah, ini tujuannya supaya kuat. Hal-hal mendadak begini kita perlukan sebenarnya dalam pekerjaan kita, kawan-kawan. Nah, itu udah 3 macam cara memaku. Kemudian ada lagi sebenarnya cara memaku kita untuk eh, bagaimana maksud saya di sini adalah cara memaku, kita lihat dulu. Ini cara memaku menyamping ini kita butuhkan sebenarnya di loteng. Kadang-kadang kita membuat untuk tulangan triplek. Nah, kita cara memakunya seperti itu. Setelah langsung kita miringkan, kita pegang seperti itu, susah dia jadinya. Jadi kita masukkan tegak lurus pakunya dulu. Masukkan tegak lurus. Oke. Kemudian kita merengkan pakunya, baru langsung kita kalau kalau langsung kita buat mereng seperti itu akan susah. Nah, itu cara trik-trik yang berhasil di pertukangan. Ini sangat membantu dalam pekerjaan kita, dalam membuat kita bekerja. Nah, itu bisa kita hilangkan pakunya sedikit. Mungkin ada yang nanti di dicat atau bagaimana didompol, itu bisa kita lakukan seperti itu. Nah, setelah kita memaku, bagaimana cara membuka paku itu sebenarnya? Ada teori-teori tertentu untuk membuka pakunya. Ini dari video short saya juga. Ini yang paling gampang kawan-kawan. Nah, ini saya contohkan ada 3 macam paku yang beda-beda panjangnya. Yang sebelah kiri pendek, kemudian tengah sedang, yang paling kanan itu panjang sekali kawan-kawan. Jadi cara yang pertama dengan martil ini kita buka.
Cukup sederhana kalau yang pendek. Nah, kita bisa saksikan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, nggak nyampe sama martir lagi. Nah, disinilah kita perlu bantalan namanya. Bantalan seperti itu. Nah, kita buat. Nah, itu berhasil dia. Nah, bagaimana kalau terlalu panjang lagi? Nah, ini ada cara-cara tertentu kita, trik-trik kita dalam di lapangan. Nah, seperti itu. Ini agak panjang saya contohkan paku di sini. Nah, ditarik lagi, dinaikkan lagi. Nggak juga bisa kita tambah bantalannya kawan-kawan. Nah, ini itu tadi pakunya itu menonjol seperti ini kan. Nah, kalau bagaimana paku itu kalau terbenam? Terbenam di sini kita lihat dulu kawan-kawan mana yang terbenam dia. Nah, ini. Paku ini kita coba benamkan dulu. Ini udah ada paku, kita benamkan ke dalam. Mana caranya? Ada lagi triknya sebenarnya yang cukup. Kalau menonjol kayak gitu, gampang kita membuka dengan martil, oke? Kita benamkan dulu. Nah, udah terbenam begitu kan susah. Nah, ada caranya triknya. Memang kita bantuan sekrup sedikit. Artinya kita beri celah di situ di antara paku itu. Kemudian ada gegep atau yang lain yang macam-macam yang kita pergunakan untuk mengaitnya. Semacam ini gegep atau kakak tua ada biasanya di pertukangan ada seperti itu. Nah, kita tokok sedikit, kita masukkan, nah dan naik ke atas, baru pakai martil kita. Nah, itu sedikit tentang cara-cara kita bekerja, tip dan trik tukang yang berhasil. Semoga ini berguna. Demikian saja. Terima kasih.